Badai, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lepas sekarang. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, putar. Astagfirullah. Benar. Dicek. Oh ya Allah, robek celananya loh. Mas, ada yang ini enggak? Alhamdulillah enggak ada, Pak. Kalau enggak ada apa, Pak. Sobras celananya. Alhamdulillah. Tapi ada yang dirasa sakit kan? Gak ada sih, Man. Aman, Pak. Oh, berarti suara yang ngikutin kita tadi suara ini ya, Mas? Ini kan makhluk yang kemarin kan. Iya, kan baru dengar suaranya saya. Semuanya diblok. Iya, Mas. Jangan sampai ada serangan menimpa kita. Oke, kalau saya mau mencoba berinteraksi nanti, siapa tahu ini bisa ditarik ya. Ada salah satu yang dibuka ya. Jangan semuanya satu saja. Siap. Hati-hati dulu, Mas. Saya apa, Bang? Saya aja ya. Ntar kalau ada kode, ntar saya yang itu, Pak. Astagfirullah. Mbak. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Stop. Dengerin saya dulu. Astagfirullah. Kamu sebenarnya siapa? Astagfirullah. Saya Mengar Angkoro. Sudah saya peringatkan kalian. Hari kita bertemu di mana? Itu adalah pertanda untuk kalian. Harusnya kalian mengerti itu. Kau sebenarnya sebagai apa dengan misi yang saya cari? Saya adalah penjaga pohon. Penjaga pohon? Salah satu dari penjaga batas atau yang kalian ketahui itu adalah pohon. Saya sebagian dari mereka. Terus apa urusanmu menyerang saya terus, mengganggu saya terus? Betul. Saya, dalam hati kecil saya tidak ingin melukai kalian. Tetapi kalian adalah para pengkhianat, para penjahat, para pendosa. Kalian para pengkhianat kebaikan. Kalian para pendosa-pendosa yang hina dan melukai kalian adalah hal yang sah untuk saya lakukan. Kau katakan saya ini adalah pendosa. Kau katakan saya ini adalah pengkhianat. Contoh, pengkhianat kebaikan. Pengkhianat kebaikan? Ya. Kau kenal saya dari mana? Tentu saya sudah mengenal kalian. Apa yang kalian lakukan sebelum ini? Kau hanya bisa melihat fisik saya, tapi tidak dengan batin saya. Kau tidak usah mengasih nilai kepada kehidupan saya kalau belum benar-benar mengenal saya ini siapa. Tentu saya sudah mengetahui ya.
Bahkan apa yang kau lakukan sebelum bertemu dengan saya mengetahuinya. Apa? Coba. Kau telah berusaha menebang pohon pembatas itu. Dan itu adalah tanda bahwa kau adalah pengkhianat kebaikan. Atau kau ini adalah pendosa. Baik, saya akan jelaskan alasan saya kenapa melakukan hal itu. Betul. Alasanmu berujung kepada kemunafikan. Itu pasti. Saya mendengar informasi ini, tergugah hati saya. Saya ingat anak saya. Saya ingat cucu-cucu saya nanti kalau saya diberi kesempatan. Betul, Mas. Bahwasanya batas kerajaan ini akan berimbas kepada desa yang saya jalani, desa yang saya tempati. Kau sudah punya tempat tinggal sendiri. Saya manusia. Saya juga diberi tempat tinggal sendiri. Lantas kenapa kau munafik dengan sendiri ingin menang itu? Seperti manusia yang sering saya lihat, sering saya temui. Dan memang semua manusia yang saya temui, semua bertopeng kebaikan. Semua bertameng kebaikan. Padahal di dalam hatinya mereka semua busuk. Seperti dirimu. Busuk semuanya. Hati-hati kalau ngomong-ngomong. Tentu kau harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa kalian ini baik. Padahal kalian ini busuk, munafik. Di sini yang ingin menang sendiri sampean apa saya? Sama seperti kalian. Kalian bertameng kebaikan, seolah-olah melakukan kebaikan, padahal yang kalian lakukan adalah pendosa. Terus kamu katakan kamu yang paling benar. Tentu saya paling benar. Apa itu alasan kebenaranmu itu? Tentu yang saya lakukan adalah membangun kebaikan. Membangun kebaikan. Tentu. Dengan mengusir tempat tinggal kami secara perlahan. Itu kebaikan. Tentu itu kebaikan. Itu ketentuan. Dan memang harus dilakukan. Kita hidup sama-sama. Di dunia ini kita diberi tempat tinggal. Kamu jangan mengganggu urusan saya. Kalian pikir manusia benar? Apakah semua manusia suci sepertimu? Hah? Apakah semua manusia baik? Jika kau merasa baik, apa benar semuanya sama? Mungkin jika ada satu sepertimu, 1000 yang lain jauh dari dirimu. Jika memang kau benar, apakah kau yakin anak-anakmu nanti, cucu-cucumu nanti akan baik seperti dirimu? Hah? Hidup itu tentang berusaha dan berjuang. Selagi kita beri kesempatan, insya Allah akan diperjuangkan untuk... Kami muak memberi kesempatan kepada kalian. Kami muak berdamai dengan kalian. Pendosa. Kau seolah-olah seperti Tuhan mengatakan saya ini pendosa. Betul. Justru kita nggak tahu siapa sebenarnya di sini yang pendosa. No. Saya tidak pernah mendustakan kebaikan. Apa yang saya perjuangkan atas jalan kebaikan. Jadi siapapun yang menentang kami adalah pendosa. Itu adalah ketentuan. Baik, kita ambil jalur tengah. Kalau kita selalu beradu argumen seperti ini, tentunya kau pasti ingin menang. Saya juga ingin menang. Betul, Mas. Kita nggak punya jalan tengah. Kita harus menang, Mas. Tidak ada jalan tengah dalam pedomanku. Saya ngomong baik-baik. Ayo kita ambil jalan tengah. Kita Jalan tengah pernah kita diskusikan. Mungkin bukan dari dirimu, tetapi sudah pernah diperjuangkan. Tapi sampai saat ini jalan tengah itu tidak pernah terwujud. Dan ini di pedoman saya mengatakan cukup memberi toleransi kepada kalian. Sebenarnya kamu ini apa? Saya penjaga. Penjaga. Saya penjaga batas kerajaan. Tidak hanya diri saya, banyak dari saudara-saudara saya, bangsa kami, penjaga. Dan di pedoman saya, manusia haram menyentuhnya. Saya peringatkan kalian, sejak pertemuan pertama kita, itu adalah tanda kesempatan untuk kalian bertobat. Tetapi,
kalian masih datang ke sini dengan niat yang sama, itu sah hukumnya. Sah hukumnya dari pedoman saya untuk membunuh kalian. Kau katakan punya pedoman. Tentu. Saya juga mempunyai pedoman. Pedoman saya sudah jelas. Langsung dari Sang Pencipta. Yaitu ayat suci Al-Quran. Betul. Pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah pedomanmu sama seperti saya? Itu. Tentu jauh berbeda. Pedomanmu yang kau pegang itu, dan saya melihatnya pada dirimu, yang kalian lakukan semuanya jauh dari kebaikan. Justru saya meragukan pedomanmu itu. Terus apa pedomanmu bila mengatakan saya ini adalah pendusta? Hah? Pedoman saya adalah prasasti perjanjian Andum Waris yang ditulis langsung oleh raja terdahulu kami, yaitu Raja Sangkolo Geni. Dan tidak ada debat untuk itu. Tunggu sebentar. Kau katakan pedomanmu adalah prasasti. Prasasti perjanjian Andum Waris. Prasasti perjanjian Andum Waris. Ya. Terus kau tadi sebutkan raja siapa itu tadi? Sangkolo Geni. Siapa itu? Dia adalah pendahulu kami. Raja sebelum kerajaan itu terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Bandarjaya dan Jagadraksa. Dia adalah orang tua dari keduanya. Baik. Kau katakan Raja Sangkolo Geni adalah orang tua dari kerajaan, dua kerajaan. Ya, Kandung itu, saudara kandung itu. ya, kandung. Terus kau katakan prasasti Andum Waris yang menjadi pedomanmu. Tentu, tidak ada keraguan untuk itu. Saya mempercayainya. Dan ajaran yang berada di dalamnya mengajarkan kebaikan. Dan akan mengantarkan saya ke dalam keabadian yang indah. Apa isinya itu, pedomanmu itu? Tentu, semua tentang kebaikan. Tidak ada sedikit pun kejahatan yang terselip di dalamnya. Baik, kalau ternyata itu isinya kebaikan, saya pengen mendengarkan apa isi-misi dan tujuan dari prasasti pedomanmu itu. Tentu kau meragukan prasastimu sendiri. Kau meragukan apa yang kau pegang itu. Tentu akan saya jelaskan. Ya, silakan. Prasasti Andum Waris adalah prasasti yang dibuat sebagai tanda perjanjian. Dibaginya satu kerajaan menjadi dua bagian yang dipimpin oleh kedua anaknya, yaitu Bandarjaya dan Jagadraksa. Di dalam perjanjian itu, semua mengajarkan kebaikan tentang bagaimana cara membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kerajaan agar menjadi lebih baik, agar tertata, dan akan menemui kedamaian. Dengan dibaginya dua kerajaan itu, maka setiap masing-masing kerajaan diharapkan untuk memiliki kepemimpinan yang terbaik dengan pakem, dengan dasaran prasasti Andum Waris itu. Itu langsung ditulis sama ayahnya. Tentu, itu sebagai pedoman. Dan tidak hanya tentang kerajaan, tentang kehidupan-kehidupan yang harus kami jalani. Itu ada di dalamnya. Sang penulis adalah raja. Ya, Apakah saya boleh mengetahui isinya itu seperti apa? tentu semua tentang kebaikan. Ya, boleh kau contohkan kebaikan yang seperti apa? Tentu berbagi, Berbagi. mengingatkan akan kebaikan. Terus, Selalu saling menolong. terus. Semuanya. Dan yang pasti menjauhkan diri kami dari manusia. Karena manusia laknat. Manusia memiliki sifat yang arogan. Dan kami diharuskan menjauhi kalian. Bahkan jika kalian mendekat, saya harus membunuh kalian. Apalagi kalian yang berusaha untuk menghalangi atau berusaha menghancurkan pembatas kerajaan itu. Sebenarnya di dalam prasasti itu tidak diajarkan untuk membunuh. Tentu tidak sedikit pun. Tetapi bila mana para pendosa menyerang kami, maka sah darahnya untuk kami habisi. Nih, kau mempunyai pedoman, tapi saya sangat ragu dengan pedomanmu ini. Apa yang kau ragukan itu adalah bentuk penghinaan.
di mana sudah saya jalani ratusan dan ribuan tahun. Tidak ada sedikit pun yang mengganjal dalam hati saya. Semua tentang kebaikan. Kebaikan? Membunuh itu kebaikan? Itu jika kalian para pendosa bersikeras untuk menghalangi jalan kami. Karena jalan kami adalah jalan kebaikan. Bila mana ada pendosa mendatangi kami dan berusaha untuk menghancurkan harapan kami, maka sah untuk kami lawan. Itu alasan kami membunuh. Dan kedatanganmu ke sini adalah tanda bahwa kau berani dan kau benar-benar ingin menghancurkan kami. Maka jika kau masih melangkah satu kali lagi, saya pastikan. Asal kau beritahu saya, ya setidaknya sebait katalah yang ada di pedomanmu itu. Kalau memang pedoman ilmu itu baik, akan saya stop perjalanan ini. Baiklah. Yang paling kami pegang, yang paling kami suka, yang kami paling percayai adalah kata yang menunjukkan di mana tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada kebaikan, dan tidak ada kesejahteraan. Bila mana dunia ini masih dipimpin oleh banyak raja, maka semua yang saya harapkan itu tidak akan terwujud. Itu adalah prinsip kami. Dan jalanmu itu menghalangi tujuan sebenarnya kami. Jadi, jika kau masih melangkah lagi, saya buang belas kasihan itu pada kalian. Seperti ini saja, kita ambil jalan tengah. Saya tidak akan mundur sedikit pun jika saya belum bisa melihat secara langsung pedoman yang kau pegang kuat-kuat itu. Untuk apa? Untuk apa? Usah ngegas loh. Kita dari tadi ngomongnya santai loh. Ya mas. Saya jujur, pedomanmu itu meragukan untuk saya. Meragukan katamu. Apa kau perlu bukti? Oh, Pak. Kau pikir pedomanmu itu paling benar, sedangkan yang kau lakukan ini adalah sesat. Loh, kalau kamu memegang pedoman yang benar, tentunya kau tidak akan menyesatkan orang. Jikapun saya tersesat, bukan malah kau bully saya, bukan malah kau tuduh saya ini orang tersesat. Harusnya kau rangkul saya, harus kau peluk saya. Untuk apa merangkul manusia sepertimu? Dan Percuma. tuntun ke jalan yang benar. Kalian menghina pedoman kami. Saya tidak menghina, saya pengen tahu sebenarnya. Di situ saya sangat meragukan. Masa ada seorang raja besar yang mempunyai 2 putra yang sekarang menjadi raja. Musuhan malah. Menuliskan apa yang kau katakan tadi? Tidak akan pernah ada kedamaian jikalau dunia ini masih dipimpin oleh banyak raja. Kedamaian hanya akan tercipta bila mana ada satu raja yang memimpin. Berarti malah menyuruh anaknya buat musuhan ya, Mas. Itu tujuan. Gak mungkin. Itu yang terjadi. Apakah kau perlu bukti? Kau menantang kami untuk membuktikan kebenarannya. Sekarang juga saya minta bukti. Apa saja, biar saya baca semuanya. Saya tantang dirimu dengan satu persyaratan. Apa itu? Saya akan tunjukkan prasasti itu kepada kalian. Jika kau tidak bisa membuktikan kebenaran tentang prasastimu atau pedomanmu, maka kalian dianggap kalah. Dan bila mana kalian tidak bisa membuktikan kesalahan dari pedomanku, maka kalian akan kalah. Dan jika kalian gagal untuk melakukan itu, hak hidup kalian menjadi milik kami. Apapun yang ingin kami lakukan kepada diri kalian, itu sudah menjadi hak kami. Ayo, sekarang tunjukkan. Tidak untuk hari ini.
Nah, kenapa kamu? Kita perlu saksi Loh, ini banyak untuk saksi. perjanjian sebesar ini. Ini ada banyak. Ini adalah saksi dari bangsamu. Saya akan kumpulkan petinggi-petinggi kami untuk menyaksikan dan mempermalukan kalian. Kapan maumu? Esok hari, di waktu yang sama seperti pertama kita bertemu. Oke. Kau kasih tanda dulu kepada saya biar kamu kabur. Tanda lu. Saya tandai. Itu cukup. Ya, siap. Saya ingatkan. Keberangkatanmu di esok hari itu akan mengantarkan kalian kepada penyesalan. Dan kau adalah manusia pertama yang menerima tantanganku. Dan saya pastikan kau adalah manusia pertama yang akan dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa kami. Belum tentu. Jangan terlalu sombong jadi makhluk. Sombong. Ya. Saya tunggu. Sombong. Ingat, saya tantang dirimu dengan peraturan. Jika kau tidak sanggup menunjukkan kesalahan dari prasasti itu, dari pedoman itu, maka kau dianggap kalah. Ya. Terus apa? Atau jika kau perlu, kau tunjukkan kebenaran tentang pedomanmu kepada kami, sehingga kami percaya, maka saya anggap dirimu menang. Setelah saya menang, apakah kamu mau ikut dengan saya? Apapun sesuai dengan perjanjianku. Di mana bila mana kau kalah, hakmu akan menjadi hakku. Jika aku kalah, jika saya kalah di hadapanmu, hakku akan menjadi hakmu. Jangankan untuk berlutut di hadapanmu, menyembah pun saya mau. Jika mana benar-benar dirimu memiliki pedoman yang lebih jauh, lebih baik daripada pedomanku. Baik. Saya terima tantangan. Besok, dengan waktu yang sama, saya akan datang. Jangan pernah kau pergi. Saya sudah. Saya tidak akan pernah ragu untuk membuat kalian malu. Bawa pasukanmu menjadi saksi. Mau bawa berapa kamu? Ribuan. Baik. Saya tidak takut. Saya tidak akan menyerangmu jika dirimu sanggup membuktikan itu. Tetapi jika kalian tidak sanggup, maka kalian akan musnah di depanku juga. Oke. Itu adalah bukti bahwa kami adalah makhluk yang baik. Kami menaati peraturan dan perjanjian. Siap-siap. Ya, terima kasih. Saya ikuti permainanmu. Mas, malam Dilian maksudnya dilian apa itu malam ini prestasi loh.